Di sini kita akan membahas mengenai pembahasan soal kuantitatif di soal UMPTKIN tahun 2016. Soal kuantitatif yang pertama itu deret angka. Nah, deret angka di sini ada 5 soal ya. Nomor 21, 2, 8, 4, 16, 8, 32, 16, 64. Nah, kita tahu pola bilangannya yaitu 2 ke 4 itu kali 2, 8 ke 16 kali 2. Berarti nanti di sini 4 kali 2 lagi, 8, 16 kali 2, 32, 8 kali 2, 16, 32 dikali 2, 64, berarti 16 dikali 2, dapat 32. Berarti jawabannya yang C. Di nomor 22, 1, 1, 0,5, 5, 25, 12,5, titik-titik di sini berapa? Nah, di nomor 22 ini pola bilangannya tidak ditemukan ya, maka 22 itu tidak ada jawabannya atau bonus. Nomor 23 ada pola bilangan 26, 24, 48, 50, 25, 23. Nah, titik-titik selanjutnya ini angka berapa? Nah, di sini ada pola bilangannya 26 ke 24 itu dikurangi 2, 24 dikali 48 dikali 2. Nah, berarti 48 ke 50 ditambah 2, 50 ditambah 25 dibagi 2. Lanjut lagi, berarti balik lagi ke awal, ke pengurangan. Nah, berarti 25 ke 23 dikurangi 2. Nah, terus 23 dikali 2 itu dapat 46. Nah, habis 46, nanti 46 ditambah 2 dapat 48. Berarti jawabannya 46 sama 48 yang D. Nomor 24 ada 84, 42, 40, 80, 82, 41. Nah, kita menemukan pola bilangannya yaitu 84 ke 42 itu dibagi 2, 42 ke 40 itu dikurangi 2. Nah, terus 40 ke 80 dikali 2, 80 ke 82 ditambah 2. Nah, nanti kita balik lagi ke pola yang awal di sini. 82 ke 41 itu dibagi 2, 41 dikurangi 2 itu dapat 39. Maka jawabannya yang B. Nomor 25 ada suatu angka yang memiliki pola 115, 105, 96, 88, 81, 75, 70, titik. Nah, pola yang kita dapatkan yaitu 115 ke 105 itu dikurangi 10, 105 ke 96 dikurangi 9, berarti berkurang 1 ya. 96 dikurangi 88 dikurangi 8, 88 ke 81 kurangi 7, 81 ke 75 kurangi 6, 75 ke 70 kurangi 5, 70 ke 66 berarti dikurangi 4, berarti dapat 70 dikurangi 4 itu dapat 66, maka jawabannya yang B. Ya, selanjutnya kita ke materi aljabar di nomor 26, berarti 5 soal selanjutnya itu bentuknya aljabar ya. Ada 17 dikali 5 dikali Y akan sama dengan 34 dikali 25. Nah, nilai Y-nya adalah, nah maka kalau misalnya ada 17 dikali 5 dikali Y akan sama dengan 34 dikali, harusnya ini 25. Oke, ini 25. Nah, 25 ya. Nah, berarti 17 dikali 5 dikali Y sama dengan 34 dikali 25 kita dapat 850 ya. 850. Oke. 850. Nah, berarti kalau 17 dikali 5-nya kita dapat 17 dikali 5 dapat 85. Nah, di sini 85. Nah, 85 dikali Y sama dengan tadi 850. Nah, maka nilai Y-nya tinggal kita bagi aja. 850 kita bagi sama 85, dapat 10. Ya, 850 dibagi sama 85. Nah, pindah ruas aja 85-nya ke ruas kanan. Maka hasilnya yang ini, 10. Oke, berarti jawabannya yang D. Selanjutnya ke nomor 27, jika diketahui X dan Y bilangan bulat, kelipatan 5, kelipatan 5 berarti 5, 10, gitu-gitu ya, 15. Dan diketahui bahwa 23 kurangi lebih kecil dari X, lebih kecil dari 29, dan 27 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 37. Maka kita tahu X-nya kan katanya bilangan bulat kelipatan 5. Nah, nilai X-nya itu di antara 23 sama 25. Yang kelipatan 5 itu X-nya berarti 25. Sekarang Y-nya.
yaitu di antara 27 sama 37. Maka kalau kelipatan 5 itu ada angka 30 sama 35. Nah, maka nilai X-nya itu lebih kecil dari Y. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya ke nomor 28, ada akar 1 dikurangi 0,36 ditambah 7/8 ditambah 0,21. Jawabannya kita bisa pakai cara yang seperti biasa ya. Akar dari 1 dikurangi 0,36 dapat 0,64 ditambah 7/8 itu dijadiin bilangan desimal ya, dapat 0,875 ditambah 0,21. Akar dari 0,64 itu ada 0,8 ditambah 0,75 ditambah 0,21 dapat 1,885. Jawabannya yang C. Nomor 29, bila X kuadrat Y lebih kecil dari 0 dan Y kuadrat kali X lebih besar dari 0, maka nilai X-nya gimana? Oke, kita tahu kalau X kuadrat Y lebih kecil dari 0, maka karena X kuadrat di sini, maka X-nya pasti bernilai positif. Kalau misalnya X-nya misalnya negatif, kalau dipangkatin 2 tetap positif. Kalau X-nya positif pangkat 2 tetap positif. X-nya itu positif X kuadratnya. Nah, terus Y-nya karena kurang dari 0, itu berarti Y-nya pasti akan negatif. Selanjutnya ini Y kuadrat. Y kuadrat pasti positif. X-nya lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0, maka si X-nya ini pasti akan positif. Oke, kita coba yang A. X sama dengan Y. Kita nggak tahu ya kalau X-nya Y-nya itu nilainya berapa. Taunya tandanya positif atau negatifnya. X dikali Y sama dengan 0. Coba X dikali Y sama dengan 0, kita juga nggak tahu itu hasilnya 0 atau bukan. Nah, terus kalau X dikali Y lebih kecil dari 0. Oke, X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau positif kali negatif, pasti hasilnya kan negatif. Negatif itu pasti lebih kecil dari 0. Maka jawabannya yang C. Nomor 30, bila X sama dengan A min B kuadrat dan Y sama dengan B min A kuadrat, maka ada A-nya, ini kita tahu, berarti nyari X-nya gimana, Y-nya gimana. Yang pertama, X itu A min B kuadrat. Coba kita kaliin pelangi. Berarti A pangkat 2, A pangkat 2, 2 dikali min B dikali A, min 2AB, min B pangkat 2 itu plus B pangkat 2. Berarti, lanjut, yang Y-nya. Y-nya B min A kuadrat, kita kali pelangi. B dikali pangkat 2, B pangkat 2, min A kuadrat. Berarti A kuadrat 2 dikali B dikali min A min 2AB. Nilainya sama kan? Maka X akan sama dengan Y. Jawabannya yang B. Lanjut kita ke materi aritmatika. Berarti 5 soal selanjutnya ini materi aritmatika ya. Nomor 31, berat badan Ahmad itu awalnya 37 kilo. Setelah 4 bulan, berat badannya menjadi 39,082 kilo. Berapa persenkah kenaikan berat badan Ahmad? Nah, maka kita bisa mencari dalam bentuk persentase ya ini ya. Maka kita rumus mencari persentase kenaikan berat badan Ahmad itu kenaikan berat badan dikurangi berat awal dikali 100%. Nah, kita bisa tahu kenaikan berat badan itu dengan cara berat badan akhir dikurangi berat badan awal per, di sini ada berat badan awal dikali 100%. Masukin aja. Berat badan akhirnya 39,082 dikurangi berat badan awalnya itu 37. Per 37 dikali 100%, maka kita dapatkan persentase kenaikan berat badan Ahmad sebesar 5,627%. Jawabannya yang C. Selanjutnya di nomor 32, A mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam dengan jarak tempuh 210 km. Jika A berangkat pukul 07.30, maka akan tiba di lokasi pada pukul 4. Kita mencari waktunya. Oke, rumus waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Coba kita ini, ada kecepatan itu lambangnya V, itu dapat 70 km per jam. Ada jarak S itu 210 km. Maka untuk mencari waktu, T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 210, kecepatannya per 70 dapat 3 jam. Nah, karena dia awal berangkat 7.30, kalau ditambah 3, 7, 8, 9, 10 dapat. Berarti dia akan tiba di 10.30. Maka jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 33. Hasil panen singkong Pak Darmaji 7,5 ton. Sebanyak 3.520 kilo dijual ke pasar dan sebanyak 2,5 kuintal dibuat tape. Berapa kilogramkah sisa singkong Pak Darmaji? Berarti kita ubah semua ini ke satuan kilogram. Oke, yang pertama dia ada hasil panennya 7,5 ton, berarti ton tuh diubah ke kilogram. 1 ton itu sama aja 1000 kg, maka 7,5 dikali 1000 dapat 7.500
kg. Nah, terus dijual tuh 3.520, berarti 3.520 kita jual. Nah, berarti ntar ditanya sisa, berarti kita kurang aja. Terus dibuat tape katanya sebanyak 2,5 kuintal. Kalau diubah ke kilo, berarti 1 kuintal itu 100 kg, 2,5 dikali 100 dapat 250 kg. Maka sisanya ini tinggal kita kurangi semua, 7.500 kurangi 3.520 dikurangi 250. Sisa singkong pada remaji itu ada 3.730 kg. Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Nah, kita di sini ada soal nomor 34, 0,18 dibagi 0,09 itu dapat berapa? Jadi ini kita biar enak jadiin perperan ya, 0,18 sama aja 18/100, 0,09 sama aja 9/100 dibagi ya. Kalau dibagi berarti kita tinggal ditukar jadi dikali, ininya ditukar balik statusnya di atas, 9-nya di bawah. Oke. 18 dikali 100 dapat 1.800, 100 dikali 9 dapat 9.900. Nah, 1.800 dibagi 900 dapat 2. Maka jawabannya yang D. Nomor 35. Ada soal 0,135 dikali 100 sama dengan, oke. Karena ini gampang banget. Nah, di sini di 100 ini nolnya ada 2, maka komanya mundurin 2. 1, 2. Maka jawabannya 13,5 yang B. 5 soal selanjutnya di kuantitatif ini mengenai materi yang namanya geometri. Oke, nomor 36 ada suatu gambar ya. Di sini sudutnya 110, ini 50. Ini alfa ya, ini belum ketulis nih. Oke, kita tulis. Ini alfa. Oke. Nah, besar sudut Y pada gambar di atas ada berarti Y-nya di sini berapa? Oke. Nah, kita harus cari tahu dulu nih. Yang pertama, 110 sama ini membentuk garis lurus. Sudut garis lurus itu 180. Maka untuk alfa itu 180. Karena di sini udah ada 110, sisanya berapa biar dapat 180? Oke, berarti 180 kita kurangi sama 110 dapat 70. Nah, maka di sini dapat 70. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada 70, di sini 50. Jumlah sudut di segitiga itu berapa totalnya? Ya, benar 180. Maka biar jadi 180 itu kurang berapa? Berarti 180 ya. Di sini dikurangi sama 70. Oke. Dikurangi sama 50 ya. Dapat berapa? 180 dikurangi 70 dikurangi 50. Nah, di sini kita dapat 60. Nah, sama kayak tadi. Nah, ini garis lurus. Di sini udah 60 biar jadi 180, sisa berapa? Tinggal 180 kita kurangi sama 60. Dikurangi sama 60. Maka dapatnya 120. Oke, yang ini ya berarti 120. Jawabannya yang D. Nomor 37 ada gambar trapesium ya di sini A, B, C, D, E. Nah, sudut B 45, sudut E 45. Jika luas segitiga B, C, E ini memiliki luas 8, berapakah luas bujur sangkar A, B, C, D? Bujur sangkar itu sama aja persegi. Nah, kita punya informasi luas segitiga B, C, E itu 8. Nah, rumus luas segitiga itu setengah dikali alas. Nah, alasnya yang CE kali tinggi itu CB berapa? Nah, 8 sama dengan setengah. Nah, CE ini akan sama dengan CB. Oke, kenapa? Karena dia berbentuk persegi di sini kan. Nah, maka bisa ini CE kuadrat kita pakai. Berarti 2-nya awalnya pembagian di sini pindah ruas jadi perkalian. 8 kali 2, 16 sama dengan CE kuadrat. Maka CE-nya tinggal diakarin dapat 4. Nah, berarti di sini 4. CE-nya 4, CB-nya juga 4. Nah, ini 4 semua. Maka luas bujur sangkarnya, bujur sangkar atau persegi itu rumus luasnya sisi kali sisi. Berarti tinggal 4 dikali 4 sama dengan 16. Jawabannya yang B.
Nomor 38, salah satu sudut pada sebuah segitiga siku-siku adalah 45 derajat. Oke, kalau 45 derajat, berarti ini sudut apakah? Sudut tumpul, sudut lancip, atau sudut siku-siku? Yap, ini sudut lancip. Kurang dari 90 derajat. Maka hubungan antara panjang alas dan tinggi segitiga tersebut adalah, berarti sini 45 nih. Nah, maka alas sama tingginya ini nilainya akan sama karena dia lancip. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, di nomor 39 ada suatu gambar. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka nilai X plus Y-nya berapa? Oke, berarti kita harus cari tahu nih. X-nya berapa di sini, Y-nya berapa di sini. Oke, baru bisa kita jumlahin buat nyari jawabannya. Nah, jawaban C di sini kalau bisa diketahui, di sini ada dua garis lurus yang saling berpotongan nih. Nah, dua garis yang sejajar, sama ukurannya, berpotongan juga yang sama ukurannya. Berarti kalau di sini 75, maka di sini 75. Di sini 105, di juga 105. Maka kalau kita nyari nilai Y, jumlah sudut di garis lurus itu 180. Kalau misalnya ini 105, kurang berapa biar 180? Biar kita bisa langsung dikurangi. Ya, 180 dikali 105 itu hasilnya 75 Y-nya. Oke, nilai X karena 75 berseberangan sama X, maka nilainya bakal sama. Nah, berarti X-nya juga akan 75. Maka X plus Y 75 tambah 75 dapat 150. Maka jawabannya yang C. Oke, lanjut kita ke nomor 40. Di sini ada ABC, bangun ABC. Oh, ini bangun setengah lingkaran, di dalamnya agak segitiga. Ada segitiga terus diarsir. Nah, A ke C-nya ini 7 akar 2 ya ini. 7 akar 2. Yang ditanya itu berapakah luas yang daerah diarsirnya. Berarti di sini nih kita ditanya ini. Oke, berarti kalau ditanya tinggal aja luas dari setengah lingkaran dikurangi sama luas dari segitiga. Oke. Kita tahu bahwa A ke C itu 7 akar 2. A ke C 7 akar 2. Nah, berarti kalau untuk itu berarti sama aja diameternya 7 akar 2. Berarti kalau untuk jari-jarinya tinggal dibagi setengah. Berarti sama aja 7/2 akar 2. Karena sudut A, B, C ini sama dengan 90 derajat. Nah, siku-siku ya dia. Maka AB-nya ini akan 7, BC-nya juga 7. Oke, berarti kita cari luas yang diarsirnya, luas setengah lingkaran dikurangi luas segitiga. Lingkaran itu kan pi r kuadrat, karena dia setengah, ditambahin setengah, pi-nya 2/7 dikali r-nya, jari-jarinya tadi 7/2 akar 2 dikali 7/2 akar 2. Dikurangi luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi setengah, alasnya tadi 7 akar 2, tingginya juga 7 akar 2. Oke, berarti ini tinggal kita iniin, kita hitung 7, coret ya. Terusnya juga di sini 2 kali 2, 2 ya. Oke, 2 kali 2, 2. Coret. Akar 2 kali akar 2 kan 2 ya, coret, bisa. Nah, terus 22 dibagi 2 dapat 11 ya. Nah, 11. Sisa 11 dikali 7 dapat 77 di sini per 2 di sini. Oke. Lanjut yang ini. Akar 2 dikali akar 2 itu dapat 2. Nah, ini kita bisa coret nih di sini. Nah, berarti 7 kali 7 40. 7 dikali 7 dapat 49 akar 2 sisanya di sini. Yang dikurangi aja, udah sama-sama 2, tinggal 77 dikurangi 49. Dapat 28 dibagi 2 dapat 14, maka jawabannya yang A.